Namun suasana yang awalnya menyenangkan tersebut berubah menjadi mencekam ketika Arjun mengajukan permintaan untuk melakukan hubungan badan di sana. Mendengar hal itu, tentu saja Misna menolak ajakan dari Arjun dan kemudian terjadi cekcok di antara keduanya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Sulawesi Selatan, di mana ada seorang gadis yang telah dihabisi oleh pacarnya sendiri, bahkan sampai tega memisah-misahkan bagian dari tubuhnya. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Yuk langsung kita bahas. Seorang gadis cantik yang bernama Misnawati atau yang lebih akrab disapa dengan Misna, berusia 17 tahun dan tinggal bersama dengan orang tuanya di Kabupaten Bantang, Sulawesi Selatan. Misna dikenal sebagai sosok yang pendiam, supel dan ramah terhadap orang-orang di sekitarnya. Menurut teman-teman sekolahnya, ia adalah gadis yang mudah bergaul dan sangat peduli kepada teman-temannya. Misna telah menjalin hubungan dengan seorang pria yang bernama Arjun. Diketahui Arjun sendiri merupakan pria yang masih duduk di bangku SMA. Namun, sekolah mereka berbeda dan hubungan mereka baru terjalin selama 2 bulan lamanya. Kehidupan percintaan mereka berjalan harmonis seperti pasangan muda-mudi pada umumnya. Namun suatu ketika saat Arjun sedang bersantai di sebuah warung kopi, ia memeriksa handphonenya dan melihat story foto yang diposting oleh Misna. Dalam foto tersebut terlihat Misna bersama dengan seorang laki-laki lain. Melihat hal itu, Arjun pastinya merasa kesal dan langsung menanyakan kepada Misna, apakah ia berpacaran dengan laki-laki yang berada di foto tersebut. Dan tanpa disangka, Misna mengaku bahwa ia sudah memiliki pacar baru. Pengakuan itu tentu saja membuat Arjun semakin marah. Perasaannya yang terluka dan dikhianati membuatnya merasa tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Dalam keadaan emosi yang memuncak, seketika itu juga tanpa diduga Arjun kemudian merencanakan untuk menyudahi Misna karena telah mengkhianati hubungan yang telah mereka jalani. Setelah itu Arjun mengajak Misna bertemu untuk menjelaskan perihal orang ketiga itu. Semua kejadian mengerikan ini bermula pada hari Kamis 1 September 2022 pagi hari. Saat itu Misnawati berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi ke sekolah. Namun orang tuanya tidak mengetahui bahwa Misna sebenarnya tidak pergi ke sekolah, melainkan untuk bertemu Arjun sesuai janji mereka sebelumnya. Keduanya memutuskan untuk bolos sekolah dan bertemu di sebuah tempat yang telah disepakati, yaitu di wisata pemandian Kecamatan Remrasa, Kabupaten Bantang. Sesampainya di sana, Misna dan Arjun jalan-jalan mengelilingi kolam pemandian yang sepi, karena pada pagi hari itu belum ada pengunjung lain yang datang. Mereka menikmati waktu bersama hingga akhirnya tiba di sebuah sungai yang cukup jauh dari lokasi wisata tersebut. Namun suasana yang awalnya menyenangkan tersebut berubah menjadi mencekam ketika Arjun mengajukan permintaan untuk melakukan hubungan badan di sana. Mendengar hal itu, tentu saja Misna menolak ajakan dari Arjun dan kemudian terjadi cekcok di antara keduanya. Dalam keadaan marah dan juga kesal, Arjun melakukan tindakan yang sangat kejam dengan memegang leher Misna hingga gadis itu menjadi lemas. Namun tindakan brutal Arjun tidak berhenti sampai di situ saja. Ia kemudian mengambil senjata tajam yang telah dia siapkan sebelumnya dan melayangkannya kepada Misna hingga akhirnya Misna meninggal dunia saat itu juga.
Lebih mengerikannya lagi, Arjun tidak hanya mengakhiri hidup Misna, tetapi ia juga mencoba untuk memisahkan kaki Misna dengan menggunakan senjata tajam tersebut dan dilandasi sebuah batu. Setelah melakukan tindakan yang sangat biadab ini, Arjun pulang ke rumah dengan penuh rasa tanpa bersalah, seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Di sisi lain, orang tua dari Misna mulai merasa khawatir ketika malam menjelang dan putri mereka tak kunjung pulang ke rumah. Biasanya Misna selalu pulang sekolah tepat waktu dan selalu memberitahu orang tuanya jika ada kepentingan lainnya. Namun hingga larut malam, tidak ada kabar dari Misna sama sekali, yang pastinya membuat orang tuanya semakin gelisah dan juga khawatir. Merasa cemas, orang tua dari Misna mencoba menghubungi sanak kerabat, teman-teman Misna, serta pihak sekolah untuk mencari informasi mengenai keberadaan dari gadis tersebut. Namun sayang, mereka sangat terkejut saat mendengar bahwa Misna tidak masuk sekolah pada hari itu. Kabar tersebut menambah kekhawatiran orang tua Misna, karena ini adalah perilaku yang sangat tidak biasa bagi Misna. Kekhawatiran keluarga pun semakin meningkat hingga keesokan harinya. Orang tua Misna memutuskan untuk melaporkan kehilangan putri mereka kepada pihak kepolisian. Mereka sudah berusaha mencari keberadaan Misna dengan segala cara, namun hasilnya tetap saja nihil. Dalam usaha untuk menemukan Misna, kerabat dan teman-temannya juga mengumumkan kehilangan gadis itu melalui media sosial, berharap ada yang melihat atau mengetahui informasi tentangnya. Situasi ini menggambarkan betapa dalamnya rasa cemas yang dirasakan oleh keluarga Misna. Mereka merasa putus asa dan sangat berharap agar putri mereka segera ditemukan dengan selamat. Keluarga Misna berdoa dan berharap bahwa keberadaan putri mereka dapat terungkap sebelum terlambat. Sementara itu, pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari petunjuk mengenai hilangnya Misna. Singkat cerita, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 1 siang hari. Saat itu salah satu pengunjung tempat wisata pemandian merasa sedang mencari tempat untuk buang air besar. Dan saat ia tiba di area yang cukup sepi dan jauh dari keramaian, tiba-tiba dia mencium aroma yang sangat tidak sedap. Dikarenakan penasaran, pengunjung tersebut menelusuri sumber bau tersebut dan akhirnya tiba di sebuah sungai yang berada di Dusun Barua, Desa Barua, Kecamatan Remrasa, Kabupaten Bantang. Alangkah terkejutnya pengunjung itu ketika melihat sebuah kaki yang sudah terpisah dari bagian tubuh lainnya di sela-sela bebatuan di pinggir sungai. Tanpa ragu, pengunjung tersebut pun berteriak dan melaporkan temuannya kepada pengelola wisata. Pengelola wisata kemudian langsung melaporkan penemuan tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian bergegas menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Dalam proses penelusuran lebih lanjut, mereka menemukan beberapa bagian tubuh lainnya yang bahkan sudah menjadi kerangka. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa jasad tersebut berjenis kelamin perempuan. Penemuan ini menggegerkan para pengunjung wisata yang saat itu sedang merayakan hari libur, sehingga lokasi tersebut menjadi semakin ramai. Berita tentang penemuan ini dengan cepat menyebar melalui media sosial, termasuk kepada keluarga yang sebelumnya melaporkan kehilangan putri mereka. Mendengar kabar tersebut, mereka segera bergegas menuju lokasi untuk memastikan identitas jasad yang ditemukan. Namun saat tiba di lokasi, mereka merasa lemas dan kesedihan mereka tak terbendungkan lagi. Ciri-ciri dari tubuh perempuan yang ditemukan tersebut sangatlah mirip dengan anak mereka yang hilang beberapa hari sebelumnya. Situasi semakin mengharukan ketika ibu korban sempat pingsan saat melihat jenazah putrinya digotong oleh tim Inafis Polres Bantang dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Penemuan yang tragis ini tidak hanya mengguncang keluarga Misna, tetapi juga seluruh komunitas,
memicu rasa duka yang mendalam dan menunjukkan betapa seriusnya masalah kekerasan dan kehilangan dalam masyarakat. Sementara itu, ketika ditanya lebih lanjut mengenai penemuan jasad perempuan yang diduga kuat adalah Misna, pihak kepolisian mengaku belum bisa memberikan penjelasan secara detail. Mereka masih dalam tahap mendalam dan menunggu hasil otopsi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyebab kematian. Untuk menangani kasus ini, pihak kepolisian membentuk tim gabungan yang terdiri dari beberapa unit untuk penyelidikan lebih lanjut. Mereka berharap dapat segera mengungkapkan penyebab kematian Misna dan mengidentifikasi pelaku di balik kejadian tragis ini. Dalam rangka penyelidikan, pihak kepolisian akan meminta keterangan dari beberapa saksi, termasuk keluarga, kerabat, serta teman-teman Misna. Proses pengumpulan informasi ini dianggap penting untuk membangun gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi sebelum dan sesudah hilangnya Misna. Pihak kepolisian berkomitmen untuk bekerja secara maksimal agar kasus ini segera terpecahkan, sehingga keadilan dapat ditegakkan bagi Misna dan keluarga yang sedang berduka. Keluarga dan masyarakat pun berharap agar pihak kepolisian dapat segera memberikan kabar baik dan menemukan pelaku dari kejahatan yang sangat memilukan ini. Setelah melakukan penyelidikan yang intensif, pihak kepolisian akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad Misna. Pelaku tersebut adalah Arjun, seorang pria yang merupakan teman sekaligus pacar dari korban yang berusia 17 tahun. Awalnya penyelidikan tidak menaruh curiga kepada Arjun karena kepolosannya yang membuat mereka terkecoh. Mereka hanya berniat menggali sedikit latar belakang korban. Namun seiring berjalannya waktu, keterangan Arjun mulai menimbulkan kecurigaan. Arjun sering memberikan keterangan yang berbeda-beda kepada penyidik, yang akhirnya memicu penyelidikan lebih lanjut terhadapnya. Setelah mengumpulkan bukti dan keterangan yang cukup, polisi akhirnya mengambil langkah untuk mengamankan Arjun pada malam itu juga. Penangkapan ini menjadi langkah penting dalam mengungkap kasus yang telah mengguncang masyarakat dan keluarga Misna. Dengan penangkapan Arjun, pihak kepolisian berharap dapat segera mengungkap motif di balik tindakan kejam tersebut dan memberikan keadilan bagi Misna serta keluarga yang berduka. Setelah penangkapan tersebut, penyidik terus menggali keterangan dari Arjun. Dalam proses tersebut, Arjun akhirnya mengaku bahwa dia telah melakukan tindakan kejam tersebut kepada pacarnya, yaitu Misna. Meskipun demikian, selama penyelidikan, Arjun masih memberikan keterangan yang berbeda-beda. Awalnya dia mengklaim bahwa dia memisahkan kaki Misna menggunakan batu yang berbentuk pipih. Namun setelah dilakukan pendalaman lebih lanjut, Arjun mengubah pengakuannya dan mengaku menggunakan sebuah badik saat melakukan perbuatannya, yang menunjukkan bahwa kejadian tersebut telah dia rencanakan sebelumnya. Ketika ditanya mengenai motif di balik tindakan brutalnya, Arjun mengaku bahwa dia merasa emosi karena Misna memiliki kekasih lain. Ia tidak terima dengan kenyataan bahwa Misna tega mencampakannya, yang memicu kemarahan dan tindakan kejam Arjun. Pihak kepolisian juga memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Arjun, mengingat dia masih remaja namun mampu melakukan tindakan yang sangat kejam terhadap korban yang merupakan pacarnya sendiri. Penyelidikan ini bertujuan untuk memahami lebih dalam kondisi mental pelaku dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi tindakannya. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kekerasan dalam hubungan remaja, serta pentingnya kesadaran akan kesehatan mental dan hubungan yang sehat di kalangan remaja. Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengungkap seluruh fakta dan memberikan keadilan bagi Misna dan keluarganya. Atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, Arjun dikenakan pasal berlapis. Dia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 338 KUHP tentang pidana penjara paling lama 15 tahun.
Pihak kepolisian berupaya untuk memastikan bahwa semua aspek hukum diterapkan dengan tepat dalam kasus ini, mengingat sifat kejahatan yang sangat serius dan dampaknya yang mendalam terhadap keluarga korban serta masyarakat. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan keadilan bagi Misna dan mencegah terulangnya tindakan kekerasan serupa di masa depan. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.